Selamat datang kembali di mata kuliah MS 6281 Gitar Menengah 1 di program studi S1 Musik, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya Andri Indrawan, koordinator bidang studi gitar pada program studi ini. Pada video ini kita akan membahas repertuar pertama dari subtopik menyajikan repertuar musik Renaissance untuk gitar klasik pada mata kuliah gitar menengah 1. Dengan demikian, tujuan dari video ini ialah untuk membantu para mahasiswa memahami materi-materi ujian akhir semester gitar menengah 1, khususnya pada repertuar Renaissance. Baiklah, sebelum masuk ke materi sesi ini, karena ini adalah video penyajian repertuar ujian akhir semester yang pertama, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu keseluruhan repertuar pada gitar menengah 1 ini. Berikut adalah daftar repertuar lagu untuk gitar menengah 1. Gitar menengah 1 ini terdiri dari 6 komposisi solo gitar yang terdistribusi kepada 2 bagian. Pada bagian yang pertama, atau daftar B, dalam hal ini daftar A adalah etude. Nah, pada daftar B ini terdiri dari karya-karya Renaissance, Barok, dan Klasik. Jadi yang pertama akan kita sajikan di dalam kuliah ini adalah komposisi dari Da Milano yang berjudul Fantasia. Kemudian nanti para mahasiswa juga akan mempelajari komposisi dari Brescianello, yaitu Aria dan Gavota pada video berikutnya. Dan pada video yang ketiga masih menyajikan repertuar B, yaitu komposisi dari Napoleon Poste yang berjudul Barcarolle. Kemudian pada bagian yang kedua atau daftar C, mahasiswa akan mempelajari repertuar musik modern. Ada 3 komposisi musik modern yang ditawarkan, yang tentunya nanti bisa dipilih salah satu dari ketiga yang ditawarkan tersebut. Yang pertama adalah dari Reginald Smith Brindle, berjudul Cantilena. Kemudian pilihan kedua adalah dari Richard Charlton, Reverie. Dan yang ketiga adalah dari Michael Stimson, yaitu Folies. Fantasia yang kita bahas saat ini ditulis oleh komposer Francesco Canova da Milano. Komposer ini berasal dari Italia yang hidup di antara tahun 1497 dan 1543. Pada masa hidupnya ia dijuluki sebagai Wahyu, yaitu The Divine. Ia adalah seorang komposer lute yang terkenal pada abad ke-16. Banyak dari karya-karyanya yang bertahan hingga saat ini terdiri dari kumpulan Fantasia dan Ricercar. Kedua judul ini digunakan secara berganti-ganti dengan bebas, dan hal tersebut digagas oleh fantasi dan imajinasi dari komposernya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk memberikan gambaran bagaimana komposisi ini, untuk selanjutnya marilah kita lihat muatan-muatan musikologis yang terdapat di dalam lagu ini. Pada birama pertama, kita lihat di sini terdapat tangga nada yang menurun. Motif ini atau figur ini menyediakan benih untuk ke-8 birama berikutnya yang diimitasi pada alur suara yang berbeda. Kemudian jika kita lihat dari birama ke-9, terdapat figur naik yang didukung oleh 4 quovers atau 4 nada 1/8. Dengan adanya figur naik ini, maka
memberikan kontribusi terhadap perubahan suasana dan arah melodi yang tadinya cenderung menurun, sekarang cenderung menaik. Jadi terdapat suatu gerakan melodi yang berlawanan atau kontras. Di sini kita lihat 4 nada pertama ini ditirukan di sini, ya, di dalam suara yang sama. Dalam istilah analisis musik ini disebut dengan sekuen. Jika ditirukan di dalam suara yang berbeda seperti ini disebut dengan imitasi. Nah, jadi sekuen yang terbentuk dari keempat nada yang menaik tersebut membentuk suatu motif, menjadi satu kesatuan motif. Nah, gerakan-gerakan motif ini kemudian mengarah ke rangkaian-rangkaian singkat lainnya di birama 13 dan 16. Berdasarkan figur yang berulang, mengalami satu perluasan hingga birama ke-20 dengan epilog kecil yang membawa rangkaian ini kepada suatu kadens yang ditutup dengan akord kadens yang disebut dengan istilah tierce de Picardie. Tierce de Picardie atau the Picardie third atau interval terz Picardie adalah akor kadens dalam konstruksi mayor yang menutup sebuah komposisi yang ditulis dalam kunci minor. Maka akhir dari komposisi ini adalah mayor, walaupun secara keseluruhan komposisi ini ditulis dalam kunci minor. Sebelum menyajikan repertoar ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sumber publikasi naskah musikalnya, guna memahami versi transkripsi yang akan kita mainkan. Baik, kita lanjutkan. Fantasia ini pertama kali muncul pada buku Lut yang ditulis oleh Johannes Matelaar, terbit tahun 1559 sebagai La Terza Fantasia atau Fantasia yang ketiga. Pada terbitan saat ini tercantum sebagai nomor 34 dari edisi lengkap musik Francesco da Milano, edisi dari Ruggiero Chiesa, dan juga sebagai nomor 22 di dalam lampiran edisi lengkap Arthur Ness. Tanda-tanda dinamika tidak pernah dicetak dalam notasi asli musik Lut, yaitu tablatur. Dengan demikian, indikasi-indikasi yang terdapat pada hasil-hasil transkripsi tersebut adalah saran-saran editorial. Edisi publikasi karya yang kita pelajari saat ini tetap mempertahankan penalaan fis pada dawai ketiga, sebagaimana yang tertulis dalam tablatur pada masa karya ini ditulis. Dengan demikian, penjarian pada edisi ini masih menggunakan posisi yang kurang lebih sama dengan yang digunakan pada notasi tablatur asli. Pada layar kita lihat perbandingan talaan Lut Renaissance dan gitar. Untuk Lut Renaissance, sebenarnya Lut Renaissance itu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang dawainya 6, ada juga yang dawainya 5. Nah, dalam hal ini yang kita perlihatkan di layar adalah Lut berdawai 5. Jadi kalau kita bandingkan dengan gitar, ini kita bisa menghitung dari senar yang paling rendah, ya. Jadi senar 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini sama dengan di Lut, ya, senar 6, 5, 4, 3, 2. Hanya memang nadanya berbeda. Pada Lut berbunyi G, C, F, A, D. Sedangkan di gitar adalah E, A, D, G, F, E. Nah, kemudian apa yang persamaan dari penalaan Lut Renaissance dengan gitar adalah intervalnya. Jadi kalau kita perhatikan di Lut itu C ke G itu berjarak 4 murni. Demikian juga dengan gitar di antara senar 6 dan senar 5, yaitu dari E ke A itu berjarak
Setelah itu juga interval 4 murni di antara dawai kelima dan keempat. Nah, kemudian di antara dawai 4 dan dawai 3, baik di dalam talaan lut maupun talaan gitar, ini memiliki perbedaan. Jadi kalau di lut itu intervalnya adalah terts atau third. Kemudian pada gitar intervalnya adalah fourth atau quart murni. Nah, ini memang menjadi satu akibat dari perubahan interval ini. Pada gitar di antara dawai 3 dan dawai 2 memiliki interval 3. Berbeda dengan di lut, jadi berbalik. Jadi justru di lut di antara dawai ketiga dan dawai kedua itu berjarak quarts atau 4. Dengan demikian, ketika kita memainkan karya ini di dalam gitar, kita harus menurunkan dawai ketiga pada gitar yang tadinya G, turun setengah nada menjadi Fis. Para mahasiswa sekalian, edisi publikasi karya yang kita pelajari saat ini adalah merupakan hasil transkripsi yang kemudian dipublikasi oleh Australian Music Examination Board sebagai bahan ujian grade 3. Diterbitkan oleh Allen's Publishing Pty Ltd di Melbourne, Victoria, Australia pada tahun 1995. Untuk itu, marilah kita dengarkan bagaimana bunyi dari komposisi ini sebagai gambaran bagi kita untuk mempelajarinya. Demikianlah materi penyajian lagu pertama, yaitu transkripsi komposisi Renaissance, yaitu Fantasia karya Francesco Canova da Milano. Dan pada video berikutnya kita akan membahas komposisi dari periode yang lain, yaitu periode barok. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Selamat belajar dan semangat terus.